Iya, shalom, selamat pagi buat semua saudara yang dikasihi Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali pagi ini, tidak kurang suatu apapun. Kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, semua karena anugerah Tuhan. Atau mungkin ada yang sakit pagi ini, tetaplah bersyukur karena Tuhan baik dan Dia tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui batas kekuatan kita. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang penuh dengan kasih setia, tidak pernah berakhir kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dia Tuhan yang senantiasa menopang kita dengan anugerah, dengan kasih-Nya. Biarlah kita mau datang pagi hari ini membawa pujian penyembahan kita. Kita mau nyanyikan kasih setia-Nya yang lebih daripada hidup dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Ini pujian penyembahan kami yang kami bawa kepadamu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibir kami memuliakan Engkau. Amin. Ku memegahkan Engkau seumur hidupku, kami angkat Tuhan. Amin. Ku angkat demi nama. Lebih lagi saudara, mari bersyukur pagi ini, katakan kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup, dan seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Terima kasih buat kasih setiamu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih, kami nyanyikan segala kebaikan-Mu Tuhan. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Kami mau nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kami mau nyanyikan, oh, sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidup kami Tuhan.
Lebih lagi saudara, biar kita mau angkat tangan, katakan, kami nyanyi Tuhan, ku nyanyi haleluya, kami nyanyikan, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan, kami nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya, kami nyanyikan, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di dalam hidupku, di hidupku. Kau hebat bagi kami Tuhan. Biarlah pujian penyembahan terus ada di mulut kita saudara. Biar pagi ini apapun keadaanmu, katakan kami mau terus menyanyi haleluya bagimu. Kami mau terus katakan haleluya, puji Tuhan, Engkau maha besar. Ku nyanyi haleluya, kami nyanyikan, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan, kami nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya, kami nyanyikan, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Tidak ada Tuhan yang lain selain Engkau yang melakukan kehebatan dalam hidup kami. Kalau pagi ini kami bangun, kami mau melandasi semua hidup kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhanlah yang terbaik bagi hidup kami. Engkau yang terbaik Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Oh, Kau tak pernah berubah. Engkau yang terbaik Tuhan. Kau yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan berbicara bagi kami pagi ini, tuntun kami lewat kebenaran firman-Mu agar kami melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Kami mau melandasi hari kami dengan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Iya, shalom saudara yang terkasih. Ya, puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali pagi ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Saya percaya karena anugerah Tuhan kita masih boleh bangun pagi ini dan kita masih boleh mendengarkan firman Tuhan, memuji bahkan menyembah Dia. Baik saudara, firman Tuhan hari ini terambil dari Galatia pasal yang ke-6. Kita akan baca bersama Galatia pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-7 saudara ya. 7, 8, dan 9. Galatia pasal yang ke-6 ayat 7, 8, dan 9. Firman Tuhan berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya.
Ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, firman ini berkata jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Jangan sesat. Ternyata saudara, sesat itu bukan hanya berarti orang pindah agama, sesat itu bukan hanya berarti kita mengikuti ajaran-ajaran roh-roh kuasa kegelapan. Tetapi ayat ini berkata jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya, di sini ada kata Tuhan itu tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jangan mempermainkan Tuhan. Loh, bagaimana bisa kita mempermainkan Tuhan? Ada begitu banyak orang-orang yang suka mempermainkan Tuhan. Hari ini dia berkata dia mau bertobat, tetapi besok dia berbuat dosa lagi. Hari ini dia bilang, oke Tuhan saya mau memperbaiki, tapi besok dia melakukan lagi. Ya, ayat ini berkata jangan sesat. Orang yang suka mempermainkan Tuhan itu dianggap sesat, saudara. Ya, jangan sesat, karena Tuhan itu tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Siapa kita sehingga kita mau mempermainkan Tuhan? Ada begitu banyak orang-orang yang mereka menganggap ketika Tuhan berbicara menyuruh mereka kembali bertobat, mereka menganggap itu hanya satu kata-kata yang gampang lah ya, besok lah urusan nanti lah ya, pokoknya saya sekarang menikmati dulu apa yang saya mau lakukan. Saudara, jangan sesat ya, sebab Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Mari kita belajar untuk hidup di dalam pertobatan. Jangan menabur kedagingan supaya engkau tidak menuai kebinasaan. Jangan menabur kejahatan supaya engkau tidak menuai malapetaka. Ya, firman Tuhan berkata, cintailah yang baik dan bencilah yang jahat. Ya, jangan menabur sesuatu yang tidak baik di hidup ini. Apapun yang engkau tabur itu akan engkau tuai. Kalau engkau suka menipu, ya satu saat engkau akan ditipu. Bahkan mungkin itu akan terjadi kepada keturunanmu. Kalau engkau suka bersinah, ya satu saat engkau juga akan melihat ya tuaian itu ada pada anak cucumu, kutuk itu terjadi. Jangan sampai saudara kita ini menabur sesuatu yang jahat dan akhirnya kita menuai yang jahat. Saya banyak melihat orang-orang yang pada akhirnya menuai yang jahat dalam hidup mereka, menuai murka Allah. Ya, mari kita belajar menabur apa yang baik, yang berkenan. Memang tidak mudah melakukan apa yang baik karena kita ini daging. Tapi ketika kita mau terus berubah, mendengarkan firman, melatih hidup kita, ya, maka kita akan menuai juga apa yang baik. Saudara, orang itu hidup, ya, apa yang dia nikmati itu adalah hasil dari tuaian yang apa dia tabur yang lalu. Jadi ingat, ya, jangan sesat, sebab Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ini berbicara tentang perbuatan daging dan ya keinginan roh, buah-buah roh. Kalau kita menabur di dalam daging, ya kita tahu bersama apa itu keinginan daging: kenajisan, percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, amarah, kebencian, dendam, keserakahan, tipu muslihat, ya. Itu semua adalah perbuatan daging. Kalau kita terus menabur, melakukan keinginan daging itu, maka kita akan menuai kebinasaan, kata Tuhan. Tapi kalau engkau menabur di dalam roh, ya artinya apa? Buah-buah roh itu kasih, sukacita, ya kemurahan, kebaikan, kesabaran, ya kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, kalau kita menabur itu semua, maka kita juga akan menuai hidup yang kekal. Ya, jadi kemarin ada yang
WA kepada saya ya tentang khotbah saya ibadah online minggu kemarin, tentang kita ini diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Orang muda yang kaya datang kepada Yesus, dia bertanya, Tuhan, perbuatan baik apa yang bisa aku lakukan supaya aku ini bisa masuk mendapatkan hidup kekal? Ya, lalu Yesus suruh dia pergi menjual semua hartanya. Kenapa Yesus menyuruh itu? Karena Yesus tahu dia tidak mungkin bisa melakukan itu. Dan tidak mungkin ada seorang pun yang bisa melakukan itu. Ya, artinya apa? Tidak ada ya perbuatan baik yang dapat kita lakukan supaya kita ini memperoleh hidup yang kekal. Kita diselamatkan hanya karena iman kepada Kristus. Lalu ada yang WA ke saya gini, loh Bu, kalau ibu bilang orang itu diselamatkan hanya karena iman, ya berarti kan orang boleh dong berbuat dosa Bu, karena kan dia diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Saya bicara tentang keselamatan di awal. Ketika manusia itu jatuh dalam dosa, ya dia sudah diwariskan dosa dari orang tua, keturunan Adam dan Hawa. Ya, lalu Tuhan itu menyelamatkan setiap orang. Jadi saudara, pengalaman pertama pribadi kita berjumpa dengan Tuhan itu adalah pengalaman keselamatan di awal yang Tuhan waktu menyelamatkan saya di awal, nggak lihat masa lalu saya, nggak lihat hidup saya, nggak lihat betapa kotornya saya, dia pilih saya. Tapi ketika kita diselamatkan, firman Tuhan bilang, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar, karena apa yang engkau tabur itu akan engkau tuai. Jadi kita tidak bisa menghilangkan satu firman dan mengambil yang sebagian-sebagian. Kita nggak bisa hanya mengambil satu ayat, oh kalau gitu saya hidup berbuat dosa aja, kan saya selamat bukan karena perbuatan baik. Saudara, iman itu bekerja sama dengan perbuatan. Pada waktu awal kita dipilih menjadi anak Allah, Tuhan tidak melihat masa lalu kita, bahkan bukan karena perbuatan baik saya dipilih jadi hamba Tuhan dulu. Justru saya sedang jatuh, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Tetapi setelah saya dipilih ini, setelah saya diselamatkan ini, saya harus menjaga keselamatan ini supaya tidak gagal di tengah jalan. Ya, makanya ayat ini berkata, kalau engkau menabur dalam dagingmu sekalipun engkau mengaku Kristen, ya engkau mungkin sudah menerima keselamatan itu, tapi engkau terus menabur dalam daging, ya binasa saudara. Ya, dan kalau engkau mau menabur dalam roh, ya engkau akan diselamatkan. Ayat yang ke-9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, jangan pernah jemu-jemu berbuat baik, teruslah berbuat baik. Ya, apa yang engkau jumpai kesempatan untuk berbuat baik, berbuat baiklah. Ya, karena kesempatan itu datang dari Tuhan untuk berbuat baik. Mari kita melakukan apa yang baik. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, karena ya kamu akan menuai kalau kamu tidak menjadi lemah. Tapi sayang, ada banyak orang yang belum menuai sudah lemah. Nah, saya mau bilang buat saudara hari ini, teruslah berbuat baik, jangan jemu-jemu, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Banyak orang belum sempat menuai sudah menjadi lemah. Sampai kapan Bu saya harus berdoa buat suami saya Bu? Saya udah capek. Mungkin tinggal sedikit lagi engkau akan menuai doamu itu. Ada banyak orang yang sudah nggak kuat. Sampai kapan Bu saya bertahan dengan keadaan ini? Ya, padahal sebentar lagi Tuhan akan menjawab. Jadi saudara, mari hari-hari ini kita mau terus hidup dalam perkenanan Tuhan. Jangan sesat mempermainkan Allah ya, dengan kita mau jatuh bangun dalam dosa. Tuhan tidak mau dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Engkau menabur dalam daging, engkau menuai kebinasaan. Engkau menabur dalam roh, engkau menuai hidup yang kekal. Dan ingat, teruslah berbuat baik, jangan pernah jemu, karena kalau sudah tiba waktunya, artinya apa? Akan ada masa di mana kita ini menuai. Akan ada masa di mana kita ini merasakan semua yang baik. Akan ada waktunya di mana kita ini tetap melihat apa yang saya tuh sampai baru beberapa waktu yang lalu saudara saya tuh bertanya sama Tuhan sampai kapan tuh saya ini kok hidup begini terus ikut Tuhan. Dalam hati itu saya sempat sebagai manusia terpikir begitu saudara. Tapi ayat ini berkata terus berbuat baik, terus melakukan apa yang berkenan, jangan menjadi lemah. Saya berkata, Tuhan, sekalipun ketika awal pandemi itu yang saya sering saksikan, saya bilang, Tuhan, sampai
kapan kita ini hidup seperti ini? Awal pandemi kita punya uang mungkin di rekening hanya tinggal 10 juta. Tanpa kita tahu ke depan harus bagaimana, belum bayar cicilan mobil dan lain sebagainya. Yang ada di benak kita ya kehilangan segala-galanya, saudara. Ya saya bertanya, Tuhan sampai kapan loh saya itu kayak gini terus tidak pernah menuai apa yang baik kayaknya dari Tuhan. Ini saya melihat keadaannya kok begini-begini saja. Itu sebagai manusia, saudara. Karena pendeta juga manusia ya. Samalah kita sebagai manusia mungkin sering bertanya begitu. Ya tapi ayat ini mengingatkan saya terus berbuat baik. Terus hidup dalam kebenaran. Jangan menjadi lemah. Kenapa? Karena kalau sudah waktunya kamu akan menuai. Saya mau bersaksi hari ini saya melihat semua tuaian kebaikan yang Tuhan lakukan. Dalam pelayanan pintu-pintu Tuhan bukakan. Bahkan berkat Tuhan curahkan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan berikan. Saudara ya, jangan menjadi lemah. Tetap melakukan kebaikan. Ya, saya tidak pernah mau menjadi lemah. Bahkan dulu dari awal kami pelayanan di YouTube ini tidak kepikiran macam-macam. Ya bagi saya cuma pengen saya melakukan firman, saya mau memberitakan firman karena panggilan saya penginjil. Saya harus menginjil. Ya apapun, ya mau dapat uang dari YouTube mau tidak itu bukan urusan saya. Bagian saya adalah memberitakan firman. Ya kalaupun hari ini kami bisa diberkati itu hanya bonus yang Tuhan tambahkan karena kami tidak menjadi lemah. Ayo saudara, ada time limitnya kita berjuang, ada batasan waktunya Tuhan berikan. Ya jangan menjadi lemah, mungkin sebentar waktu lagi engkau melihat. Karena bagi Tuhan ketika dia membukakan pintu-pintu itu dia hanya berfirman, dia membalikkan keadaan. Apa yang tidak pernah kita lihat itu yang Tuhan sediakan bagi orang setia. Jangan menjadi lemah, mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kebaikan-Mu. Kami tahu Engkau yang sanggup mengubah malam menjadi siang. Engkau yang sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kami mau terus percaya pada Tuhan. Kami mau terus belajar berharap kepada Tuhan. Kami tidak ingin mempermainkan Tuhan. Bagian kami percaya dan melakukan firman. Selanjutnya itu bagian Tuhan. Kami tidak mau mempermainkan Allah. Sebab Tuhan tidak mau dipermainkan. Kalau kami saja manusia tidak mau dipermainkan, apalagi Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Ini keyakinan percaya kami kepada Tuhan. Katakan bersama dengan imanku, yakin dan percaya. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi lebih lagi. Saudara katakan di hadapan Tuhan, kami yakin dan percaya. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami tahu dan percaya Engkau yang sanggup melakukan bagian-Mu. Bagian kami adalah melakukan bagian kami, taat, setia, tidak menjadi lemah. Karena kalau sudah sampai waktunya, kami pasti akan menuai apa yang baik yang sudah kami tabur. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang memberikan kami kekuatan yang baru. Seringkali sebagai manusia kami pun juga sering mengalami kelelahan. Sebagai manusia kami pun juga seringkali mengalami apa yang namanya kami lelah Tuhan. Tapi firman mengingatkan kami untuk kami tidak menjadi lemah, karena kami akan menuai apa yang baik. Berikan kekuatan bagi setiap umat-Mu yang terus setia bangun di pagi hari ini Tuhan mencari wajah-Mu. Berkati setiap mereka yang bekerja. Tuhan topang dengan kekuatan kuasa-Mu, bekerja di rumah, di luar kota. Tuhan sertai, tutup bungkusan kuasa darah-Mu.
Tuhan juga memberkati setiap mereka yang berulang tahun hari ini. Berikan damai sejahtera, sukacita, umur yang panjang, melimpah atas kehidupan mereka. Bahkan apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan yang menjadi jawaban. Terima kasih Bapa untuk setiap kemurahan Tuhan atas hidup kami. Biar hari ini yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan yang baru. Tuhan sertai bahkan anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, Tuhan menyertai, memberkati. Terima kasih Bapa, Engkau menyertai bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi dan juga jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, terus Indonesia ada dalam damai sejahtera-Mu Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan pada hari ini yang sudah kami terima. Mari kita berdoa. Bapa kami, Saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin.